benar atau salah, itu tidak akan pernah menguntungkan Anies Baswedan. Dari peristiwa ini memang tidak ada saksi yang bisa kita ambil keterangannya untuk mendukung dari cerita tersebut. Namun kita akan melakukan pendalaman sehingga bisa memperjelas peristiwa yang terjadi. Pendoran Habib Bahar, tak ada saksi dan bukti. Kasus Ratna Sarumpait disinggung. Hoaks lagi? Bisa dipenjara lagi nih Bahar kalau terbukti bohong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau cerita ini benar, kalau Bahar benar-benar ditembak dan kemudian dia benar-benar luka gitu ya, dan kemudian orang yang menembak adalah orang yang benci dengan Habib Bahar gitu ya. Kalau cerita ini benar, itu juga akan merugikan Anies gitu. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi kabar Habib Bahar bin Smith yang ditembak oleh orang tidak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat malam. Dia menyentil Fadlizon dan Rizal Ramli terkait insiden pendoran tersebut. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 15 Mei 2023. Sebelumnya Habib Bahar bin Smith dilaporkan terkena tembakan pada Jumat 12 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini belum diketahui siapa penembaknya dan lokasi tempat pendoran. Pengacara HBS Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, menyebutkan bahwa HBS terkena tembakan, terkena pendoran ketika mengendarai mobil. Dari hasil keterangan yang dikumpulkan, HBS sebelumnya dipuntuti oleh 2 pengendara sepeda motor. Menurut Aziz, tidak hanya baju tetapi surban yang dikenakan HBS juga terkena darah akibat pendoran tersebut. Melihat hal ini, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli juga menyentil kasus pendoran ini yang tak ada saksi dan bukti dalam insiden tersebut. Dia menyinggung kasus Ratna Sarumpait yang sempat menghebohkan publik. Hal itu disampaikan Guntur Romli dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 15 Mei 2023. Memang dari hasil penyelidikan, polisi menyebutkan bahwa pihaknya tak menemukan proyektil di lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara atau TKP Bahar bin Smith didor oleh orang tak dikenal. Pendalaman kasus ini dilakukan dengan langsung terjun olah TKP karena tak ada saksi dalam kasus pendoran tersebut. Penembakan yang diduga dialami oleh Bahar bin Smith itu disebut terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei malam. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo belum mau berbicara banyak soal dugaan aksi pendoran tersebut, sebab kata dia, proses penyelidikan masih berlangsung. Terkait kejadian saat ini, polisi belum dapat kesimpulan apapun. Dan mungkin bisa saja pendoran itu tidak pernah terjadi karena tidak ada bukti selongsong peluru maupun proyektil yang tersisa di pinggir jalan. Kalau ditembak di perut harusnya sih aman ya, dan saya berharap sih Bahar cepat sembuh dan bisa kembali untuk mendukung Anies Baswedan. Bahar Smith ngaku-ngaku didor tapi tidak punya saksinya. Kabid Humas Polda Jawa Barat juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa katanya sih ada luka di sekitar perut tapi hasil visum belum keluar. Belum ada kesimpulan apapun dan lucunya tidak ada saksi. Kita biarkan saja pihak kepolisian melakukan tugasnya, termasuk membongkar motif pelaku. Juga membongkar motif pihak Bahar Smith apabila kasus ini ternyata rekayasa, seperti kasus bonyoknya muka Ratna Sarumpait pada masa kampanye Pilpres 2019 yang ternyata hoaks itu. Saya menduga ini ada kaitannya dengan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Tapi entahlah, yang pasti kalau kasus ini tidak terbukti ada pendoran, siap-siap saja Bahar Smith kembali dibui karena membuat laporan palsu yang membuat publik gaduh dan berpotensi menimbulkan keresahan dan membangkitkan amarah pengikutnya. Hukuman berat pun terancam dijalani karena Bahar Smith pernah menjadi narapidana kasus penganiayaan. Belum lagi image-nya sudah buruk akibat gaya ceramahnya yang kerap menggunakan kata-kata kasar. Bahkan sudah mengarah pada makian. Sanksi sosial yang dikombinasikan dengan hukuman penjara tampaknya paling pas bagi kelompok semacam ini. Siapapun pelakunya karena sudah menimbulkan keresahan dalam suasana yang seharusnya bisa adem itu. Jadi, bagaimana? Apakah Anda percaya Bahar Smith didor? Kalau saya sih jelas tidak percaya, tapi biarlah pihak kepolisian dan hukum yang kelak membuktikannya.
Lalu, memberi konsekuensi yang layak bagi Bahar Smith atau pelaku, kalau memang penembakan itu benar atau hanya hoaks. Bagaimana kalau menurut Anda? Denny Siregar memprediksi sinyal Pilpres 2024 hanya diikuti dua paslon. Anies Baswedan akan ditinggalkan? Nasdem langsung nangis di pojokan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah. Gitu. Kan kalau dua paslon ini berarti satu putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak. Pegiat media sosial Denny Siregar memprediksi pemilu presiden 2024 akan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dua nama yang diramal bakal maju sebagai calon Republik Indonesia I, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada 13 Mei 2023. Sejak awal saya prediksi bahwa Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua paslon, Ganjar Pranowo versus Prabowo. El Clasico karena GP representasi Jokowi. Dua paslon ini disambut gembira semua partai karena Pilpres cukup satu putaran, ujar dia seperti dikutip dari WE News 40. Anies Baswedan akan ditinggalkan karena suaranya makin lemah, sambungnya. Sebelumnya, pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 5 Mei kemarin memunculkan spekulasi. Dalam pertemuan itu, Luhut disebut mengusulkan nama bakal calon wakil presiden kepada Surya Paloh, yang sebelumnya telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Meski Luhut enggan membeberkan siapa nama yang diusul untuk berpasangan dengan Anies. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencuat. Kabar itu pun ditanggapi beragam. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule, menyebutnya akan seru. Tapi jika merujuk pada pernyataan Denny Siregar, saya melihat itu akan menjadi kenyataan. Karena posisi Anies sebagai capres tidak memiliki hasil yang memuaskan. Pada survei ini dilakukan pada periode 30 April sampai 7 Mei 2023. Dengan simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama yang paling populer itu. Ganjar Pranowo mendapat dukungan terbanyak 39,2%, disusul Prabowo Subianto 32,1%. Dan posisi paling buncit tentu saja diperoleh Anies Baswedan 19,7%. Berarti, jika dibandingkan dengan survei terakhir, ada kenaikan suara Ganjar sebesar 6%, sedangkan Prabowo hanya naik tipis 0,6%. Dan Anies justru merosot alias minus 4,5%. Jika tidak ada kejadian luar biasa, maka tampaknya peluang Anies untuk merangsek kedua besar untuk menggeser Prabowo akan terlihat semakin sulit. Malah bukan tidak mungkin jika nama di luar ketiga orang itu mendadak mengalami keajaiban. Pada 1-2 bulan nanti, popularitas Anies yang tergerus akan membuatnya tergeser. Jarak sekitar 12% antara Anies dan Prabowo itu lumayan jauh loh. Dengan posisi pemilih yang akan semakin paten menjelang pendaftaran paslon pada Oktober 2023. Sekali lagi, kecuali ada peristiwa luar biasa, maka peluang terjadinya duel antara Ganjar versus Prabowo akan berpotensi terjadi. Sedangkan Anies akan semakin tenggelam atau malah batal diusung oleh Nasdem dan kawan-kawan. Masa iya kalau misalnya elektabilitas hanya di kisaran 15%, butuh turun 5% saja, Surya Paloh akan nekat tetap mengusung Anies setelah banyak pengeluaran yang sudah dihabiskan buat mengenalkan Anies ke banyak daerah. Tapi malah elektabilitasnya nggak hanya mentok, tapi malah semakin turun, kan malah bikin nyesek. Sudahlah, Nasdem seharusnya bikin legowo bahwa Presiden sudah tidak menginginkan sosok Nasdem. Banyak orang juga sedang menunggu kabar Anies gagal nyapres. Hal ini tentu bakal jadi ending yang sangat klimaks. Pilpres pasti bakal heboh maksimal. Kalaupun nanti Anies tetap lolos dari situasi ini, tetap saja Anies gak bakal dapat peluang menang. Dalam simulasi Pilpres dengan 3 paslon, Anies hampir dipastikan kalah di putaran pertama. Nasibnya persis sama dengan AHY di Pilkada DKI 2017. Jadi siap-siap saja. Bagaimana kalau menurut Anda?